Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa TV Al-Furqan rahimakumullah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, bermajelis kembali, berzikir kembali pada pagi ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini yang kita awali dengan kebaikan semacam ini membawa berkah untuk kita semuanya, sehingga hari ini kita bisa melakukan banyak kebaikan, dan semoga hari-hari selanjutnya juga demikian pula. Karena dengan banyaknya kebaikan yang bisa kita lakukan, dengan kemudahan Allah yang diberikan kepada kita untuk melakukan kebaikan, merupakan tanda alamat dimudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang berbahagia. Kulun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kita tidak tahu untuk apa kita diciptakan. Kita khawatir, kita cemas. Namun kita juga berharap dengan kita dimudahkan untuk kebaikan semacam ini, kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita berbanyak membaca salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, atau inna Allaha, sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Hei orang yang beriman, salawatlah kepadanya dan ucapkan salam kepadanya. Mudah-mudahan dengan kita membaca salawat dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan semuanya itu, mudah-mudahan Allah memberi berkah kita, memberi taufik kepada kita, kita mau menjadi pengikutnya yang baik, berusaha mengamalkan seluruh yang beliau lakukan dalam kehidupannya, berusaha mencontoh
segala apa yang disyaratkan oleh beliau, baik dalam ibadah kita secara langsung, sholat, puasa, ataupun ibadah kita dengan hal-hal yang mubah, muamalah kita. Kita berusaha mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari-hari ini atau pelajaran yang kita baca atau kitab yang kita pelajari juga berkenaan dengan apa yang beliau lakukan, terutama dalam sholat. Dan sering kita ingatkan juga beberapa faedah yang lainnya ketika kita membahas sesuatu dan kita bisa mengambil faedah dari sesuatu tersebut. Pembahasan hari ini masih tetap bacaan sholat. Kemarin terakhir sholat duhur, masih lanjutan bacaan di sholat duhur. Qiraatuhu ayatin ba'dal fatihati fil ukhrayain atau fil akhiratain. Bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat dalam setelah Al-Fatihah di 2 rakaat terakhir. Ini di bacaan beliau ayat-ayat setelah Al-Fatihah di 2 rakaat terakhir. Dan tentunya berlaku nanti untuk sholat asar, untuk sholat isya, dan juga untuk sholat maghrib selain 2 rakaat pertama. Kalau 2 rakaat pertama sudah kita semua mengerti, memahami, dan demikianlah yang banyak dilakukan. Namun sebenarnya tetap disyariatkan pada rakaat ketiga, keempat membaca ayat-ayat ini. Meskipun tentunya yang sering adalah sebagaimana apa yang kita lakukan, kita saksikan di masjid-masjid dan atau kalau negeri kita musola atau di mana saja ketika kita berkumpul untuk melakukan jamaah. Ini. Wa kana yaj'alu rak'ataini al-akhirataini aksara minal ulayaini qadran nisfi qadra 15 ayah. Wa rubbama iktasara fihi ma 'alal Fatihah. Beliau menjadikan 2 rakaat terakhir lebih pendek daripada 2 rakaat pertama separuh. Jadi beliau menjadikan 2 rakaat terakhir lebih pendek separuhnya dari 2 rakaat pertama. Qadra 15 ayah, sekitar 15 ayat. Jadi kalau 1-2 sekitar 30 ayat, maka 3/4-nya sekitar 15 ayat. Dan terkadang beliau mencukupkan pada Al-Fatihah saja. Ini. Wa kana yusmi'uhumul ayata ahyana. Dan terkadang beliau pada beberapa kesempatan memperdengarkan ayat-ayat yang dibaca. Ini dia, terkadang memperdengarkan ayat-ayat yang dibaca. Demikianlah di antara cara tahunya sahabat Rasulullah membaca, memang terkadang beliau memperdengarkannya. Tidak jarang pula tentunya beliau mengajari.
Sahabat diajari oleh Rasulullah beritahu. Tapi terkadang juga beliau mengajari langsung dengan memberikan contoh. Wa kanu yasma'una min gunnaghamah bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Dan terkadang mereka mendengar dari Rasulullah suara yang bagus, ya suara yang bagus, jelas. Rasulullah membaca surat Sabbih isma rabbikal a'la wal hataka hadisul ghasyiyah. Ini. Wa kana ahyan yaqra'u bis-sama'i dzatil buruj. Surat Al-Buruj 22 ayat. Wa bis-sama'i wat-tariq 17 ayat. Wa nahwihima minas suwar. Dan yang semisal itu dari surat-surat. Kalau pembagian yang kita baca kemarin adalah yang tengah. Wastu al-mufassal. Kemarin kita ketahui kisor, tiwal, dan ausat. Jadi tengah-tengah dari mufassal. Meskipun ternyata saya kemarin kalau kita perhatikan yang kita anggap tengah-tengah itu dianggap pendek. Jadi seperti ini bisa dianggap pendek, bisa dianggap panjang. Tidak mengapa. Yang penting apa? Inilah bacaannya. Entah kita namakan Qisarul Mufassal atau kita katakan Ausatul Mufassal. Tidak mengapa. Yang penting inilah yang dibaca sekitar Sabbihisma Al-Ataka hadisul ghasyiyah As-sama'i dzatil buruj At-tariq dan tentunya yang semisalnya. Ini beliau masukkan di 2 rakaat terakhir. Ini. Wa ahyanan yaqra'u bil-laili idza yaghsha wa nahwiha. Dan juga pada sebuah kesempatan membaca wal-laili idza yaghsha. Ya memang level atau misal dalam masalah panjang pendeknya ayat-ayat yang beliau sebutkan. Ini jadi ketika sholat duhur pun seperti itu. Berarti ya agak panjang ya, pertamanya panjang, nanti kadang-kadang 3-4 juga baca bacaan. Ini sebagian mengingkarinya, bahkan mengatakan sujud sahwi gitu. Karena kesalahan. Rakaat 3-4 kok membaca. Namun ini pendapat yang lemah. Dibantah oleh para ulama. Dan mungkin mereka belum sampai hadis semacam ini. Jadi hadis-hadis semacam ini mungkin belum sampai kepada mereka. Sehingga mereka mengingkari hal tersebut. Dan kalau kita mengingkari masalah semacam ini karena belum tahunya kita, ini mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Namun kalau kita mengingkari gara-gara fanatik, ta'assub pada guru, pada organisasi, pada kelompok tertentu, ini yang sangat disesalkan. Kalau memang karena belum tahu, tidak mengapa. Tapi kalau tahu, mengingkari gara-gara organisasi dan lainnya, gara-gara kelompok dan lainnya, maka tentunya tidak bagus, tidak baik. Namun kalau sekedar nggak tahu, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Ini kalau kita melakukan
kesalahan gara-gara nggak tahu itu kemungkinan besar Allah akan mengampuni kita semua. Namun kalau kita ngerti, kita paham, terus kita mengingkarinya, yes, untuk dihukum itu sangat lumrah, sangat wajar, tidak menutup kemungkinan. Ini jadi sekali lagi ilmu itu memang luas, mari kita pelajari, kita tingkatkan pelajaran kita. Kita pernah bahas kitab ini atau hadis ini di tempat lain, kajian gitu. Ya ada yang gitu, masa Allah baru tahu. Ya sebenarnya kalau kita sering ngaji nanti banyak mengatakan belum tahu, baru tahu, baru tak tahu. Orang yang tidak mau belajar, itulah orang-orang yang menganggap dirinya hebat biasanya. Tapi orang-orang yang mau duduk bermajelis akan meyakini dirinya banyak kekurangan. Harus menambah ilmu, harus menambah ilmu. Baik. Salisan salatul asar, salat asar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil ulayaini bi Fatihatil Kitabi wa surataini. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat pertama Al-Fatihah dan 2 surat. Al-Fatihah, surat, nanti rakaat selanjutnya Al-Fatihah dan surat. Wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fis tsaniyah. Memperpanjang rakaat pertama tidak sebagaimana rakaat kedua. Jadi memperpanjang rakaat pertama tidak sebagaimana memperpanjangnya rakaat kedua. Artinya rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Dan ini dianjurkan bagi para imam. Bahkan kita kemarin sampaikan juga pertemuan sebelumnya, yaitu ketika seseorang pergi ke toilet, bahasanya bukan toilet saat itu, pergi buang hajat jauh dari masjid. Setelah pulang ke rumahnya, wudhu, balik ke masjid, mengikuti Rasulullah salat jamaah, Rasulullah masih di rakaat pertama. Ini menunjukkan dianjurkan rakaat pertama diperpanjang, lebih-lebih kalau mengetahui ada yang kelihatannya mau datang. Ya, intinya diusahakanlah. Ada parkir sepeda motor masih banyak. Jadi kelihatan terdengar parkir sepeda motor. Ya tunggu dulu. Terdengar ada yang wudhu. Tunggu dulu. Perpanjang bacaan. Tentunya dengan catatan kita di tempat-tempat yang tidak masalah ketika diperpanjang. Di pondok pesantren. Dan lain sebagainya. Adapun kita di tempat-tempat umum, terminal, stasiun, bandara, tentunya tidak dianjurkan. Ini bukan berarti kita menolak petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya, situasi kondisi kalau kita perpanjang sesuatu yang tidak harus, tapi mudaratnya besar. Kalau di pasar nanti masjidnya mungkin sepi gara-gara lama sekali itu. Akhirnya menghalangi orang untuk jamaah. Di rumah sakit juga demikian. Kita pernah sholat di rumah sakit itu lama sekali. Kita diam aja karena biasa di pondok. Family kita ngomong, lama ya toh ya. Iya memang agak terlalu lama menurut saya. Jadi kalau di tempat umum jangan dipraktekkan. Maksudnya di tempat umum yang itu orang banyak punya kepentingan yang berbeda-beda. Stasiun, terminal, bandara, apa kalau di pantai itu namanya, pelabuhan, atau tempat-tempat yang lainnya yang orang itu enggak
bisa lama-lama di situ. Kepentingannya banyak. Pasar bahkan ya, tadi pasar. Ini jangan lama. Nah, kecuali tadi kita hidup di kampung, petani semua. Tahu pekerjaannya petani ya gitu. Terlambat 5 menit itu, terlambat setengah jam tidak masalah gitu loh. Jadi ketika kita ngerabuk atau ngemes, terlambat 5 menit, 10 menit kan nggak mengapa toh. Juga demikian kita tandur, nata sambil mundur katanya orang Jawa. Tandur itu menanam padi itu ketika sudah jadi benih, dicabuti, ditanam. Itu kan ya terlambat kan tidak apa-apa loh. Demikian juga ngarit. Pokoknya rata-rata orang desa, orang kampung itu terlambat tidak begitu masalah, itu tidak mengapa. Dengan keterlambatan yang wajar. Kalau keterlambatannya terlalu panjang, kayaknya orang nggak mau jamaah ya dihindari. Ini memang dianjurkan, disyariatkan, tapi ingat ketika membawa mudarat maka hendaknya tidak dilakukan secara terus menerus, bahkan tidak dilakukan tidak mengapa. Ini bisa diterapkan biasanya di pondok pesantren dan lain sebagainya karena longgar. Karena memang kepentingannya sama, semuanya Tapi kalau pondok pesantrennya itu masjidnya umum sama dengan masyarakat, ya tentunya tidak bisa dipraktekkan juga. Ini. Wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidzalika an yudrikan nasu arakah. Mereka meyakini, memprediksi Rasulullah menginginkan dengan perbuatan tersebut, yaitu rakaat pertama itu lebih panjang, biar menemui rakaat pertama. Jadi biar nanti benar-benar semuanya 4 rakaat kalau asar dilaksanakan secara berjamaah bersama imam. Tidak ada yang masbuk, ketinggalan tidak ada. Diharapkan seperti itu. Maka tadi kalau sudah jelas-jelas datang, parkir sepeda motor, tempat wudhu, atau bahkan kalau jalan kaki ada yang kelihatan lari, dipercepat langkahnya. Kita dengar terkadang, atau kalau pintunya tertutup, masjid-masjid asik terdengar buka pintu, maka sebaiknya dinanti. Itu enggak akan terlalu lama, enggak akan jadi masalah. Ini. Wa kana yaqra'u fi kullin minhuma qadra 15 ayatan. Qadra nisfi ma yaqra'u fi kullin min rak'ataini al-ulayaini fid duhri. Membacanya berapa rakaat pertama kedua sekitar 15 ayat. Separuh bacaan rakaat pertama kedua sholat duhur. Atau sama dengan rakaat 3-4 sholat duhur. Jadi bacaan beliau ketika sholat duhur kan sekitar 30 ayat. Maka sholat 1-2 sholat duhur. Maka 3-4-nya adalah nanti separuhnya. Nah, sholat asar adalah separuhnya duhur 1-2. Jadi sholat rakaat duhur 1-2. Kalau start 30 berarti nanti separuhnya. Kalau sekitar 1 halaman separuhnya. Kalau 2 halaman 1 halaman. Kalau 1 halaman setengah ya 3/4 halaman. Demikian seterusnya. Ini perkiraan ya, mirip-mirip saja. Ya, contohnya surat-surat yang dibacakan tadi. Jadi kadang-kadang ayatnya angkanya tambah banyak, tapi kadang-kadang barisnya mirip-mirip saja ya dihukumi sama ini. Wa kana yaj'alu rak'atain al-akhirataini aqsara minal ulayaini qadra nisfihima. Dan membaca di 2 rakaat yang terakhir lebih pendek daripada 2 rakaat
yang pertama separuhnya. Berarti nanti ya sekitar 5 sampai 10 ayat lah. Itu rakaat 3 4-nya. Baca ya boleh baca. Ini boleh baca. Ini di rakaat 3 4 sekali lagi diperkenankan untuk membaca. Ini. Wa kana yaqra'u fihi ma bi Fatihatil kitab. Juga beliau membaca di keduanya Al-Fatihah saja. Artinya tidak baca surat. Rakaat 3 dan 4. Dan kita katakan sah. Benar. Ini jangankan rakaat 3 4 enggak baca surat. Rakaat pertama kedua pun kita katakan sah. Meskipun ulama mengatakan kalau sering dilakukan secara terus menerus dihukumi makruh, enggak bagus. Ini taib. Wa kana yusmihumul ayata ahyana. Dan terkadang beliau juga memperdengarkan ayatnya tadi. Jadi sholat zuhur asar kan sholat pelan. Tapi terkadang dikeraskan. Dan ini diperbolehkan. Apalagi beliau makomnya makom mengajari. Jadi mengajari sahabat. Jadi kalau masyarakat ingin mengajari yang lainnya, oh keras. Atau membaca surat diperdengarkan dikit. Rakaat 3 4 ya tidak mengapa. Biar orang paham, oh 3 4 kok. Baca ya tanya. Atau ada yang protes. 3 4 kok baca. Tidak apa-apa. Nanti kita jelaskan. Bahasanya ini disyariatkan pula. Jadi 3 4 baca surat itu disyariatkan. Ini. Jadi diperdengarkan terkadang. Tidak mengapa. Lebih-lebih mungkin apa? Sendiri gitu. Terlambat gitu. Tidak ikut jamaah misalkan. Ya tidak mengapa. Wa yaqra'u bisuwaril lati dzakarna fi sholatid duhri. Dan membaca sebagaimana yang kami sebutkan di sholat duhur. Ya. Terkadang itu agak panjang, terkadang agak pendek. Tentunya yang menentukan adalah situasi kondisi. Ini. Sholatul maghrib. Rabi'an yang keempat. Bacaan di sholat maghrib. Ini yang agak aneh. Kadang-kadang maghrib ini. Secara umum pendek-pendek. Tapi ternyata juga kalau kita lihat nanti ada panjangnya. Kalau maghrib panjang. Kalau isya panjang sekali terlarang. Karena mau tidur. Segera tidur. Kalau maghrib kan tidak ada yang ingin tidur. Maka tidak apa-apa agak panjang. Orang semangat. Namun rata-rata pendek memang. Bahkan kita pernah baca sholat subuh agak panjang. Karena Rasulullah kan panjang kalau subuh. Dan telah kita selesaikan. Ketika bacaan sholat subuh. Rata-rata panjang. Akhirnya kita usahakan ya tidak seperti Rasulullah panjang sekali. Enggak. Ya agak panjang lah. Bahkan makmum ada yang ngomong. Ngini enaknya maghrib. Gini ini. Bacaan yang agak panjang seperti ini. Enaknya maghrib. Mereka fresh. Siap di masjid. Jadi rata-rata kalau maghrib itu siap mereka. Ini. Berarti memang. Tidak mengapa. Terkadang diperpanjang di sholat maghrib. Sebagaimana akan kita baca Rasulullah. Bagaimana membaca. Terkadang juga ada bacaan panjangnya. Wa kana yaqra'u fiha ahyanan bi qisaril mufassal. Beberapa kesempatan beliau membaca qisaril mufassal, yang pendek-pendek dari mufassal, dan ini yang paling sering tentunya. Pendek-pendek mufassal itu ayatnya pendek-pendek, qisar itu jumlah ayatnya enggak terlalu panjang. Yang kemarin kita katakan dari Wadduha sampai An-Nas. Meskipun sebagian mengatakan, kelihatan Syekh kemarin menggolongkan ya Sabih Hismadam juga pendek. Kita katakan kembali tidak apa-apa penggolongan yang beda. Namun
Kita yang penting yang dibaca apa gitu aja. Penamaan kisor, ausat itu masalah lain. Hatta innahum kanu idza sallau ma'ahu wa sallama bihim. Sampai-sampai kalau mereka itu sholat bersama beliau, wa sallama bihim, beliau salam, insarafa ahaduhum, salah seorang di antara mereka kembali atau pulang balik ke tempat aktivitasnya, wa innahu la yubsiru mawaqi'a nabli, dia bisa menyaksikan tempat jatuhnya panahnya. Jadi sampai seperti itu. Jadi mungkin pendek sekali gitu, sehingga habis sholat masih orang melemparkan panah bisa tahu di mana jatuhnya. Bukan berarti paling nggak pakai qobliyah. Ya ada kemungkinan saat itu nggak pakai qobliyah, ada kemungkinan. Tetapi bukan menolak sunnah qobliyah maghrib. Karena kadang-kadang orang itu kalau memahami sekilas bisa salah paham. Dan terbukti di beberapa masjid dulu kita dapati menerapkan ini. Kalau adzan maghrib itu shaf sudah lurus. Selesai adzan langsung iqomah. Ada yang seperti ini. Dan orang bangga, senang menafsirkan, berusaha mengikuti Rasulullah. Habis sholat orang keluar masih bisa tahu ketika dia melemparkan panah, melesatkan panahnya, tahu jatuhnya di mana. Ini termasuk kesalahan. Karena tidak menerima hadis-hadis yang lainnya. Dengan jelas Rasulullah mengatakan adanya sholat qabliyah maghrib. Qabliyah maghrib. Selain dalil-dalil umum, baina al-adhana ini sholatun. Selain dalil umum, di antara dua, adzan ada sholat, ada hadis khusus. Tegas menegaskan tentang dibolehkannya untuk melakukan qabliyah al-maghrib. Memang maghribnya cepat, namun bukan berarti tanpa qabliyah. Ya, abdulnya gimana? Abdulnya kita lihat situasi kondisi ya maghrib memang jarak adzan itu nggak usah terlalu panjang. Dan muadzin itu sebenarnya melengkung itu kalau terlalu berlebihan juga nggak bagus. Jadi ketika mulai adzan dipencet 10 menit, adzannya 6 menit. Ya kesempatan sholatnya berapa menit? Nanti doa antara adzan dan iqomahnya kapan? Jadi ada yang kalau 15 menit masih mending nanti. Adzannya 6 menit masih 9 menit. Sholat 5 menit, doa 4 menit. Bagus. Ya kalau 10 menit, adzannya 6 menit. Habis sholat sudah selesai. Ini ada jadi yang seperti ini. Kan yang ya enggak. Ya adzannya yang sederhana lah, jangan terlalu meliuk-liuk sehingga kesempatan untuk qabliyah hilang. Kalau mau mempraktekkan hadis tadi, di antara caranya gitu. Pas waktu adzan segera adzan. Jadi jangan makan satu piring mentang-mentang puasa muadzin. Satu piring segelas es. Mentang-mentang puasa. Jadi kalau ingin mempraktekkan berusaha cepat, ya tadi. Apa? Waktunya adzan segera adzan. Setelah itu ya, model adzannya jangan model yang terlalu panjang, yang bahkan sebagian ulama mengingkarinya. Apa bedanya dengan penyanyi gitu? Ada daurah gitu, jadi terlalu meliuk-liuk. Akhirnya seorang syekh bertanya, ada yang tahu kesalahannya muadzin apa? Gitu. Ada yang menjawab tidak membaca sholawat gitu. Ada yang jawab demikian.
Jadi rata-rata kebanyakan Jawa itu enggak membaca sholawat. Jadi karena masyarakat kita ini ya sudah enggak tahu dari mana. Ya sebenarnya Bilal itu yang enggak pernah baca sholawat sebelum adzan. Rasulullah juga tidak mengajarkan. Namun masih banyak yang membacanya. Bukan kita anti sholawat, bukan. Kita anjurkan memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad di segala kesempatan kita. Tapi jangan ditambahkan ibadah-ibadah tertentu. Jangan dikhususkan pada ibadah-ibadah tertentu. Banyakan baca gitu. Nah, ketika tidak ada yang jawab, saya hanya ngomong bedanya apa muadzin ini dengan penyanyi. Akhirnya terlalu meliuk-meliuk. Terlalu. Jadi indah ya indah, keras, sederhana. Jangan terlalu melagu. Kalau perlu karena musimnya sekarang banyak lagu, jangan melagu itu bahasanya. Jangan dilakukan. Maksudnya apa? Menghindari. Kadang-kadang dengan bahasa jangan terlalu melagu, kadang-kadang orang kurang paham juga. Ini apa ya yang sederhana lah. Jadi jangan mana. Ini kalau ingin mempraktekkan hadis tadi, habis maghrib masih terang gitu, habis sholat maghrib masih tidak terlalu gelap. Gitu caranya diantaranya gitu. Waktunya adzan segera adzan, dan adzannya jangan terlalu panjang. Juga demikian imamnya ya diberitahu untuk datang segera. Ini. Baik, sekali lagi memang menunjukkan pendeknya Rasulullah sholatnya. Tapi bukan berarti tidak ada qobliyah. Kita alhamdulillah juga beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, datang ke suatu daerah yang tidak ada qobliyah. Kita merasa aneh, kita sampaikan hadis-hadis Rasulullah, walhamdulillah. Mereka orang-orang yang baik. Allah membuat mereka menerima nasihat. Sehingga masa periode tanpa sholat qobliyah dihapus. Jadi mereka sendiri saat itu masih bingung juga. Ya kalau pas adzan banyak orang langsung iqomah tidak apa-apa. Adzan sendirian, jamaah belum ada yang datang, bingung juga mereka menerapkannya aslinya. Meskipun sudah diterapkan maghrib langsung, tapi terkadang gara-gara hujan dan lain sebagainya adzan tidak ada yang datang. Bingung juga masa harus diqomati. Dalam hati mereka ada keraguan. Walhamdulillah setelah kita sampaikan hadis-hadis Rasulullah tentang disyariatkannya qobliyah al-maghrib, mereka menghapus metode tadi. Adapun sekali dua kali tentunya tidak mengapa. Sekali dua kali itu ada kepentingan apa gitu loh. Tidak mengapa tanpa iqomah. Habis maghrib sholat jenazah mau ngubur misalkan. Kalau ditunda habis sisa nanti mungkin hujan. Musim hujan. Jadi akhirnya habis maghribnya, habis adzan langsung jenazah sudah siap. Iqomah sholat jenazah langsung ke kuburan. Tidak mengapa, ada kepentingan. Kalau di Masjidil Haram biasanya musim haji. Musim haji tanggal-tanggal 10, 11, 12, 13 itu, atau paling tidak tanggal 10 itu kita saksikan langsung iqomah. Karena begitu banyaknya manusia di Masjidil Haram saat itu. Tidak ada jeda antara adzan dan iqomah, itu saja, tidak mengapa. Tapi kalau paten tidak ada qobliyah tentunya kesalahan gara-gara memahami satu hadis, tidak mau melihat hadis-hadis yang lainnya. Wallahu a'lam. Wa qara'a fi safarin bi at-tini wat-tini wa zaitun. Ketika berpergian salat maghrib membaca wat-tini wa zaitun, wa turi sinin dan seterusnya. Fi rakaat tsaniyah, di rakaat kedua. Ini rakaat pertamanya wallahu alam. Ini riwayatnya fi rakaat tsaniyah.
Wa kana ahyanan yaqra'u bitiwalil mufassal wa ausatih. Terkadang atau beberapa kesempatan, ini ahyanan itu sering terkadang, tapi sebagian orang menyalah sebenarnya tidak harus seperti itu. Beberapa kesempatan membaca yang panjang dari mufassal. Itu ayatnya pendek-pendek, jumlahnya banyak. Ini terkadang. Wa ausatih, tengah. Jadi nggak harus pendek-pendek. Jadi pendek jumlahnya sedikit enggak. Beberapa kesempatan beliau yang jumlah ayatnya agak banyak dan kadang-kadang banyak gitu. Wa kana taratan yaqra'u bi alladzina kafaru wa saddu an sabilillah Muhammad. Surat Muhammad itu 2 lembar. 4 halaman. Jadi yang standar 15 baris ini ya. Quran 15 baris yang sekarang menjamur karena mudah untuk menghafal dan lain sebagainya. Jadi ayatnya pasti di bawah dan jumlahnya 15 baris. Yang 15 baris ini menjadi 60 baris. Dan 60 baris Quran. Surat Maghrib. Bayangkan panjangannya. Muhammad itu kadang-kadang kita jadikan tarawih di kampung 8 rakaat. 1 halaman 2 rakaat. 1 halaman 2 rakaat, 1 halaman 2 rakaat, 1 halaman 2 rakaat. Yes, karena situasi kondisi menuntut kita seperti itu. Yes, kadang-kadang surat pendek, tapi kadang-kadang ya gitu. Surat yang agak panjang kita bagi Muhammad ini 2 lembar, 4 halaman, sholat maghrib. Ini. Wataratan bitur. Atur, ya mirip-mirip saja atur itu. Panjang juga. Ini meskipun nggak sampai 2 halaman, tapi atur ini ya panjang. Kok nggak sampai 2 halaman, nggak sampai 2 lembar. 2 halaman ada, lebih. Atur 2 halaman lebih. Jadi maghrib memang katanya pendek tadi, tapi perhatikan. Jadi hadis tadi yang menunjukkan anak panah tadi, ya tidak harus seperti itu tiap hari. Nah, kan tidak mungkin kalau membaca Muhammad, surat Muhammad maksud saya, membaca surat Tur, terus terjadi tadi pulang masih terang, ini tidak mungkin. Apalagi kita lihat Rasulullah sholatnya sujud rukuknya itu tumakninah, benar-benar tumakninah. Tidak ada ketergesaan, tidak ada ini itu. Benar-benar bagus gitu. Ini. Wataratan bil mursalat. Oh, ini lumayan nih 1 halaman lebih. Enggak sampai 1 lembar. Ya 1 halaman setengah lah. Kalau ini 1 halaman setengah. Tadi masyarakat kita praktekkan panjang. Maghrib kok panjang sekali. Qara'abiyah fi akhiri sholatin shollaha sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah terakhir bacaan Rasulullah dalam sholatnya. Jadi setelah itu Rasulullah meninggal. Jadi Rasulullah sholat, terakhirnya membaca ini. Ini terakhirnya isinya bagus tentang surga dan neraka. Kita berharap ketika membaca surat ini kita dimasukkan surganya, kita berlindung dari nerakanya. Ini bagus surat ini. Dan surat-surat semacam ini, neraka surga, banyak kita baca itu manfaatnya besar. Biar kita tidak terlena dengan dunia ini. Kita jangan sampai seandainya di dunia pernah gagal ini itu, di akhirat jangan gitu. Jadi kalau perlu, kalau bisa, usaha sekuat tenaga jangan sampai gagal di akhirat. Di dunia ini gagal tidak mengapa. Bahkan mungkin keberhasilan yang tertunda kata sebagian orang. Tapi usahakan di akhirat tanpa mengalami kegagalan. Baik. Wa kana ahyanan yaqra'u bi
tulaini atau wilaini. Al-A'raf fi rak'atain. Jadi kadang-kadang yaqra'u bitulai al-tulayain. Jadi Al-A'raf 200 ayat dan ayatnya panjang-panjang dibagi 2 fi rak'atain. Salat maghrib baca Al-A'raf. Panjang itu 1 juz. Lebih ya 1 juz ya. Dibaca 2 rakaat. Bayangkan. Wataratan bil anfal. Ada anfal lebih pendek. Kalau anfal setengah juz. Birok ate ini jadikan 2 rakaat. Jadi kadang-kadang maghrib baca surat Al-A'raf dijadikan 2 rakaat. Dan baca surat Al-Anfal jadikan 2 rakaat. Artinya panjang sekali. Apalagi kalau Sabihisma, Al-Ataka Hadisul Wasiyah dan sebagainya. Bagaimana dengan memahami hadis-hadis yang Rasulullah melarang panjang? Jadi ketika mengimami manusia, falyatajawaz, kalau mengimami orang, hendaknya dipercepat, pendek saja. Kalau sholat sendiri, falyutawil masya'a. Kalau sholat sendiri silakan perpanjang, panjangkan sekehendaknya. Wallahu alam, mungkin dengan cara apa? Situasi. Jadi dimungkinkan situasi saat itu Rasulullah melihat makmum jamaah tidak mengapa dengan panjangnya tadi. Mungkin nggak ada anak-anak, nggak ada orang tua, nggak ada yang sakit dan lain sebagainya. Ini kita baca semacam ini mengingatkan saja. Jadi kalau imam agak pendek sedikit, agak panjang sedikit, nggak usah diprotes, nggak usah dikomentari. Sabar. Jangan pakai alasan orang lain. Ada orang tua, orang tuanya diam aja. Mungkin dia sendiri yang protes ini. Ini kalau panjangnya, nambahnya nggak terlalu panjang. Sabar. Kecuali terlalu panjang mungkin. Meskipun meniru Rasulullah kita protes tidak apa-apa. Jadi mungkin imami maghrib di kampung baca Al-Anfal sampai selesai kita protes mungkin tidak apa-apa. Rasulullah pernah melakukan? Iya pernah Rasulullah melakukan. Namun situasinya kita nggak ngerti situasi apa. Demikian juga Rasulullah tadi sholatnya cepat. Habis sholat masih terang. Benar tapi kita nggak tahu kondisinya bagaimana. Apa yang melatar belakangi kejadian tersebut? Sekali lagi, memang benar kita niru Rasulullah terkadang alasannya persis Rasulullah, tapi situasi kondisi tentunya tetap dipertimbangkan. Kalau kondisi aman, nyaman, rombongan, semuanya hafid, pondok tahfidz Quran, akhirnya salah satu jadi imam, tahu semuanya ini masih muda-muda pondok tahfidz. Silakan praktekkan seperti ini. Rombongan kemana, ke gunung atau kemana gitu, ke lautan atau kemana saja, acara bersama-sama muhafidz semua ini atau perkumpulan hafidz gitu. Para hufat berkumpul di situ, ya silakan dipraktekkan. Kapan lagi kalau enggak saat itu? Kapan lagi kita bisa mempraktekkan kalau kita tidak mau mempraktekkan pada kesempatan tadi? Ini sekali lagi, jangan protes kalau panjangnya cuma tambah sedikit. Kecuali tambah panjang sekali, mungkin tidak mengapa kita nasihati. Mungkin kurang tepat saat ini kita sholat panjang. Kecuali sekali lagi kita rombongan, atau di pondok pesantren nggak ada yang lainnya,
pondok pesantren tahfidz gitu. Jadi semuanya memang penghafal Quran di situ. Ya sudah biasa baca 1 juz 2 juz setiap hari kan biasa. Maka perpanjanglah. Wallahu a'lam. Al-qiraatu fi sunnatil maghrib. Sunnah maghrib. Wa amma sunnatul maghribi al-ba'diyah. Adapun ba'diyah. Di ba'diyah termasuk yang ditekankan. Salat sunnah yang ditekankan yang dalam satu hadis itu ada 10 atau 12. 10 itu kalau yang menghitung sebelum maghrib, sebelum duhurnya cuma 2. Kalau yang menghitung setelah sebelum duhurnya 4 maka 12. Yang baca sholat 12 ini dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat ini dibangunkan rumah. Enak kan? Enak. Alhamdulillah kebahagiaan akhirat tidak mahal. Bisa dilakukan oleh orang miskin. Bisa dilakukan oleh orang yang tidak pintar. Enggak terlalu pintar, enggak cerdas, enggak juara. Bisa. Enggak kaya, bisa. Enggak punya rumah besar, bisa. Alhamdulillah, ini termasuk rahmat Allah untuk kita semuanya. Ini kembali, jadi sunnah sebelum ba'diyah maghrib termasuk ditekankan sekali. Adapun sebelumnya dibolehkan, dianjurkan, namun tidak sebagaimana ditekankannya ba'diyah al-maghrib. Fakana yaqra'u fi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi ketika setelah maghrib beliau membaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan kan rakaat kedua adalah qul huwallahu ahad. Baik. Khamisan yang kelima, salatul isya, salat isya. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini al-ulayaini min wasatil mufassal. Beliau membaca 2 rakaat pertama di salat isya tengah-tengah mufassal. Enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek. Ayatnya pendek-pendek, jumlahnya enggak terlalu banyak dan enggak terlalu sedikit. Ini sebagian mengatakan dari An-Naba sampai sebelum Wadduha. Namun ada yang menghukumi itu termasuk pendek. Isi yang panjang itu 1 halaman lebih, itu tengah-tengah. 1 halaman lebih tengah. Kalau sudah 2 halaman baru panjang. Jadi yang tengah-tengah itu 1 halaman sampai 2 halaman. Yang 2 halaman itu sudah lebih, itu masuk panjang. Yang kurang dari 1 halaman itu maksudnya pendek. Dan tidak mengapa. Jadi beliau membaca dengan tengah-tengah. Fakana taratan yaqra'u bisyamsi wa duhaha. Jadi asyams ini ya maksudnya tengah-tengah. Kalau menghukumi tadi tengah itu dari amma sampai sebelum wadduha. Wa asbahiha minaswari, dan semisalnya dari surat. Walaili lam yakunil ikra. Itu mungkin bisa, meskipun itu letaknya di belakang atau depannya al-buruj, al-bintar, al-infitar, dan semisalnya abasa, al-fajr, al-balad, dan yang semisalnya. Wataratan bi'idas sama ungsyaqqat, al-insyiqaq, yang di sebelah. Wa kana yasjudu biha, beliau sujud. Jadi ada anjuran untuk sujud tilawah. Sujud itu ada sujud solat biasa, sujud tilawah, sujud sahwi, itu dalam solat. Di luar solat ada sujud syukur. Jadi dianjurkan sujud tilawah ketika membaca surat sajdah, surat yang ada sajdahnya. Di antara dalam surat as-sajdah juga ada. Kalau di juz terakhir adalah di 2 surat, yaitu al-insyiqaq dan Iqra, al-alaq.
la tuti'hu wasjudu waqtarib. Itu meskipun ayatnya di terakhir tetap dianjurkan untuk sujud. Meskipun ayatnya di terakhir. Karena kadang-kadang orang belajar usul salah paham. Karena saya sendiri, anak sendiri pernah imami di Saudi Arabia sana. Jadi imam rawatib gitu. Kita sujud ketika membaca Iqra ini langsung ditegur. Dengan usulnya wajib dan sunnah bertabrakan, didahulukan wajib. Dia memahami sujud itu kewajiban, rukun, sujud tilawah itu sunnah. Tabrakan maka harus ruku, nggak boleh sujud. Tilawah nggak disyariatkan dalam posisi ini. Ini kelihatannya benar tapi itu salah. Kaidah bahwasanya wajib sunnah ketemu itu diambil yang wajib itu benar, tetapi ketika tidak bisa dilakukan kedua-duanya. Misalkan waktu ke masjid sudah Allah Akbar asyhadu an la ilaha illallah iqamah, ya tidak boleh sholat sunnah karena wajib dan sunnah ketemu, tidak bisa dilakukan kedua-duanya. Adapun kalau ada waktu tentunya tidak mau. Nah, seperti ini sujud ini tidak bertabrakan, tidak mengapa. Sujud dulu baru nanti berdiri lagi ruku atau membaca lagi terus ruku, silakan. Ini jadi kadang-kadang orang salah paham. Meskipun ayat terakhir tidak apa-apa. An-Najm juga ayat terakhir. Asjudu lillahi wa fudu al-Arab juga ayat terakhir. Tidak mengapa meskipun di ayat terakhir. Karena jangan-jangan ada yang salah paham dan kita pernah ditegur seperti itu. Aneh. Ini kalau belajar itu kadang-kadang belajar usul namun tanpa praktek-prakteknya melihat kalamnya ulama salah. Jangan dikasih contoh sendiri. Bahaya. Nah, yang lainnya. Tapi itu mengikuti matbu. Kan gitu ya. Beli sesuatu misalkan beli rumah, pekarangan, ada pohon ini, pohon itu, ada pohon pisang, pohon jambu. Ya ulama membahas, ya tapi karena ketika jual beli sudah tahu. Minimal yang jual itu sudah tahu. Kalau rumahnya ada pohonnya ini, pekarangannya ada ini sudah tahu. Yang beli nggak tahu kan tidak masalah. Ini yang beli kan nggak masalah. Karena dia nggak tahu, karena berharap pekarangannya saja. Kalau ada buahnya tidak masalah, enggak juga tidak masalah. Intinya yang jual pun sudah ridho. Kecuali ini pengecuali misalkan ada uang banyak sekali yang disimpan oleh mereka cari-cari nggak ketemu. Pembelinya nggak sengaja nemukan, lah baru ini pesan saja. Nanti kalau saya punya simpan uang gini-gini nanti kalau ketemu tolong diberitahukan. Intinya hukum tabi itu mengikuti matbu kan. Makan, banyak semutnya makanannya, makan saja, kan tabe, tidak benar. Ada ulat di jambu, di buah apel atau di buah pisang, ada ulatnya. Kan kita makan pisang, ada ulatnya, tapi tidak bisa. Kaidahnya kurang pas. Jadi seperti tadi, ada semut, dimakan dan diminumkan, diikutkan tabe. Ya tidak bisa. Jadi kaidahnya benar tapi itu mengikuti matbu tapi tidak bisa diterapkan dalam sembarangan. Baik. Wa qara'a marratan fi safari bi atini wa zaitun bi raqati al-ula. Dalam sebuah kesempatan beliau membaca atini wa zaitun di rakaat pertama. Ya mungkin rakaat keduanya yang lebih pendek lagi. Karena kebiasaan Rasulullah adalah seperti itu. Jadi kalau ada riwayat rakaat kedua tadi misalkan atini wa zaitun di rakaat kedua dalam salat maghrib, berarti pertamanya agak panjang. Kalau ini ada rakaat pertama, berarti nanti rakaat keduanya lebih pendek. Itulah kebiasaan Rasulullah. Meskipun tidak harus seperti itu. Wallahu a'lam, mungkin pagi ini yang bisa kita sampaikan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.